Baik, selamat pagi, siang, maupun malam kepada teman-teman semua yang menonton nantinya di YouTube gitu. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Metode Riset Bisnis di mana diampu oleh Bapak Yudi Nur Supriyadi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami gitu. Oke, sebelum mulai saya mau memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sena Wahyu Nugraha, terus juga ada Rizky Ananda Soleha, yang ketiga ada Satria Ramadasena, dan yang keempat ada saya sendiri, Listia Andini. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, jadi kita itu mengangkat judul terkait pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan burnout terhadap eh, in- intensitas turnover intention pada perawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Nah, latar belakangnya gitu, kenapa kami bisa mengangkat judul tersebut. Jadi yang pertama, di situ kita menemukan adanya ketidakseimbangan di lingkungan kerja. Terus yang kedua, kurangnya nih informasi mengenai bagaimana sih mengelola manajemen eh, burnout itu yang secara baik gitu. Terus yang ketiga juga ada kurangnya perhatian terhadap kepuasan kerja gitu. Jadi dari ketiga hal ini pasti akan menimbulkan eh, keinginan gitu untuk meninggalkan suatu organisasi. Kalau dalam hal ini para perawat yang ingin meninggalkan rumah sakit atau resign kayak gitu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, selanjutnya eh, dalam penelitian kami ada 3 rumusan masalah yang kami ambil, yang kami buat. Yang pertama ada bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap intensitas turnover karyawan dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap intensitas turnover karyawan di dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada bagaimana pengaruh burnout terhadap intensitas turnover karyawan dalam suatu perusahaan tersebut. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami lain. Baik, untuk tujuan dari penelitian yang kami buat itu ada 3. Yang pertama, kita mengidentifikasi dampak dan gejala burnout pada keputusan karyawan untuk mencari peluang di tempat lain. Nah, yang kedua itu ada analisis faktor-faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk bertahan atau pindah dari perusahaan. Dan yang ketiga, ada evaluasi dari pengaruh tingkat kepuasan kerja terhadap kualitas karyawan pada perusahaan. Next slide. Oke, selanjutnya ada manfaat di mana manfaat dari penelitian ini dengan mencapai tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas turnover karyawan dan memberikan wawasan bagi perusahaan dalam meningkatkan retensi karyawan, mengoptimalkan lingkungan kerja, meningkatkan kepuasan kerja, dan juga mengelola burnout secara efektif. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama itu ada variabel atau turnover intention. Nah, jadi sebenarnya di proposalnya itu kita udah mengangkat ada 5 teori menurut para ahli gitu. Itu juga ada tahunnya di mana kita berhasil mensintesakan gitu terkait turnover intention itu sendiri. Jadi turnover intention itu sendiri merupakan pikiran atau keinginan dari seseorang nih untuk keluar dari pekerjaannya dan juga mencari pekerjaan lain yang lebih menguntungkan gitu bagi dirinya dan juga kehidupannya. Selanjutnya ada variabel selanjutnya, yaitu variabel X, yang dimana variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari variabel terikat kami, yaitu turnover intention. Variabel pertama yaitu lingkungan kerja, yang dimana berdasarkan sumber teori dari beberapa ahli, lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi, lingkungan sekitar di mana seorang pekerja, metode kerjanya, sebagai pengaruh kerjanya, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Oke, selanjutnya variabel X yang kedua ada kepuasan kerja. Di sini saya mengambil dari 4 sumber buku. Kemudian kami sintesakan. Jadi kepuasan kerja itu berdasarkan teori dan indikator dapat diketahui bahwa kepuasan kerja merupakan sikap atau perasaan karyawan terhadap pekerjaannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan serta loyalitas karyawan tersebut pada perusahaan. Lalu untuk
variabel X yang ketiga ada burnout. Di sini sudah saya tampilkan beberapa sumber dari jurnal dan buku yang dipakai. Nah, dari beberapa pendapat atau teori ahli dan jurnal dapat disintesakan bahwa burnout merupakan kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang timbul dari tekanan kerja berkepanjangan. Dampaknya ini meliputi perubahan sikap, kehilangan minat pada pekerjaan, serta berpotensi merusak kesejahteraan fisik dan mental individu jika hal ini tidak ditangani dengan baik. Next slide. Oke, selanjutnya kita mulai masuk bab 3, di mana di bab ini akan dijelaskan terkait metodologi dari penelitian kami. Oke, yang pertama akan saya jelaskan terkait definisi operasional terlebih dahulu. Jadi definisi operasional ini terbagi dari 4 variabel yang kami pilih. Yang pertama di turnover intention. Turnover intention itu adalah keinginan seseorang untuk meninggalkan perusahaan tersebut karena berbagai hal dan ingin mencari pekerjaan yang lebih baik lagi di luar sana atau di perusahaan lain. Kemudian yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri adalah suatu variabel yang mempengaruhi dari turnover intention ini yang berupa fasilitas atau hubungan antara rekan kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan tersebut atau perawat yang ada di rumah sakit pusat otak nasional. Kemudian kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini merupakan sikap atau perasaan karyawan terhadap pekerjaannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berdampak pada peningkatan loyalitas karyawan tersebut. Dan yang terakhir ada burnout. Burnout ini merupakan stres kerja yang mempengaruhi fisik atau non-fisik karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut yang disebabkan oleh berbagai hal. Biasanya bisa disebabkan oleh hubungan sesama atau dengan atasan juga. Kemudian yang selanjutnya ada pengukuran variabel. Jadi pada penelitian ini kami menggunakan skala Likert. Jadi skala Likert ini merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Jadi pengukuran variabel dalam penelitian kami berdasarkan angka dari 1 sampai 5. Slide. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Di mana menurut buku Sugiono tahun 2018, populasi adalah secara umum yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, lalu dibuat kesimpulannya. Di dalam penelitian kami, populasi dibedakan menjadi 2, yaitu populasi secara umum dan juga populasi target atau target population. Dan di mana populasi target sendiri adalah populasi yang menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan penelitian ini. Next. Sedangkan sampel menurut buku Sugiono tahun 2016 adalah bagian dari jumlah yang dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut. Pada penelitian kami, teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi dengan cara menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, di mana teknik ini memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan kepada responden. Jadi, masuk pada teknik pengumpulan data. Pertama itu ada jenis data. Ya, jenis data ini ada 2. Yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Untuk data kualitatif sendiri merupakan metode di mana peneliti menggunakan diri mereka sendiri sebagai instrumen utama dan teknik pengumpulan datanya melibatkan triangulasi atau penggabungan berbagai sumber data. Analisis dalam cara ini cenderung lebih bersifat induktif dan hasil akhirnya merupakan deskripsi pernyataan dalam bentuk kalimat, bukan dengan angka. Nah, sedangkan untuk yang kuantitatif, ini merupakan jenis penelitian yang memiliki ciri-ciri tertentu, yakni tindakan yang sistematis, terencana, dan juga terstruktur sejak awal hingga perancangan desain penelitiannya. Dalam metode ini, datanya diperoleh melalui penggunaan angka dan dari pengumpulan data hingga analis datanya, serta penyajian hasilnya itu berbentuk numerik. Next slide. Lalu untuk sumber data yang digunakan ada 2, yakni data primer dan sekunder. Data primer ini
adalah sebagai sumber data yang secara langsung diberikan kepada peneliti. Dan data ini dikumpulkan oleh peneliti sendiri dari sumber-sumber utama atau lokasi di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Nah, dalam konteks penelitian ini, data primer merupakan hasil dari informasi yang terkumpul melalui penggunaan kuesioner yang disebarkan peneliti kepada responden. Nah, lalu untuk data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung diberikan kepada peneliti, melainkan diperoleh melalui perantara seperti orang lain atau dokumen. Nah, ini kita dapati datanya melalui studi pustaka atau menggali informasi terdapat dalam artikel, surat kabar, buku atau karya ilmiah. Slide 3 itu ada pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada kuesioner atau angket yang merupakan metode di mana sekelompok pernyataan atau pertanyaan tertulis diberikan kepada responden untuk mereka jawab. Nah, yang kedua ada dokumentasi yang memiliki peran penting dalam penelitian untuk memperkaya pemahaman terkait berbagai konsep yang akan menjadi landasan atau panduan dalam proses penelitian. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data. Itu yang pertama, tentu ada analisis data deskriptif, atau mungkin teman-teman tahu analisis statistik deskriptif, di mana tujuannya itu untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul gitu dari responden yang udah kita minta bantuannya untuk isi kuesioner gitu. Nah, terus cara ngitungnya gimana sih itu? Jadi nilai minimum kita kan ada di angka 1 dan juga nilai maksimum kita ada di angka 5. Jadi jarak intervalnya itu dari 5 dikurangin 1, 4 dibagi dengan 5 itu hasilnya 1,08. Nah, dari situ kita dapat nih nilai interval atau meannya ini untuk setiap kategori itu ada sebesar 1,08. Contohnya sendiri, misalnya ada kategori sangat setuju dimulai dari angka 1 ditambah 0,8 jadi 1,8, dan juga untuk setuju itu lebih dari 1,8 ditambah 0,8 menjadi 2,60, dan sisanya sampai scoring sangat tidak setuju gitu. Terus selanjutnya terkait analisis statistik inferensial, di mana ini tujuannya untuk menyamaratakan populasi dari penelitian. Dan pada penelitian ini kami menggunakan Smart PLS sebagai alat bantu untuk uji statistiknya. Lanjut kepada uji validitas, yang merupakan pengukuran yang menunjukkan ketepatan data yang sebenarnya antara data sebenarnya yang terdapat di objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan. Uji validitas ini ada dua, yakni konvergen dan diskriminan. Untuk yang konvergen, jika nilai faktornya di bawah 0,70, lebih besar dari 0,70 menunjukkan bahwa nilai berhasil melampaui nilai error variance. Sedangkan untuk loading factor 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima untuk penelitian tahap awal, tapi jika sudah di bawah 0,40 tidak dapat digunakan dan harus di-drop. Lalu untuk yang diskriminan, dalam uji validitas diskriminan dengan Smart PLS ini dilakukan dengan perbandingan nilai AV atau Average Variance Extracted dengan nilai AV yang lebih besar dari 0,50 untuk membuktikan bahwa memiliki nilai error yang rendah atau valid. Lalu ada uji reliabilitas, yakni pengukuran yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu data akan memperoleh hasil yang konsisten apabila pengukurannya dilakukan berulang kali di waktu yang berbeda. Di sini ada dua dalam uji reliabilitas, yakni composite reliability dan Cronbach alpha. Untuk nilai minimal dari composite reliability itu 0,6, sedangkan untuk Cronbach alpha yaitu dengan 0,70 dengan nilai idealnya ini 0,80 atau 0,90. Baik. Selanjutnya ada uji R-square atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui nilai persentase dari variabel independen beserta variasi variabel independen, di mana nilai R dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu nilai R-square 0,67 dikategorikan kuat, nilai R-square 0,33 dikategorikan moderat, nilai R-square 0,19 dikategorikan lemah.
Sehingga berdasarkan kategori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai R-square, maka dinilai semakin baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu ada pembahasan. Nah, yang pertama di sini ada uji analisis deskriptif gitu. Jadi dari beberapa pernyataan yang udah kita buat itu, seperti yang teman-teman bisa lihat gitu. Yang pertama misalnya ada variabel turnover intention gitu. Jadi sebenarnya ini ada 6 pernyataan, tapi setelah dilakukan pengujian pada Smart PLS itu hanya 3 pernyataan yang dikatakan sah sebagai indikator atau pernyataan yang diberikan kepada para responden ini gitu. Terus di sini juga ada nilai meannya berapa, min max-nya itu ada berapa gitu. Nah, terus selanjutnya yang kedua di sini ada variabel lingkungan kerja juga. Di sini dari variabel lingkungan kerja itu juga ada beberapa yang pernyataannya bisa dibilang tidak sah gitu. Terus selanjutnya ada yang ketiga kepuasan kerja. Di sini juga ada pernyataan min sama min max-nya juga. Dan yang keempat ada persepsi tentang burnout. Oke, selanjutnya ada uji validitas sendiri. Nah, jadi seperti gambar yang udah teman-teman bisa lihat, di sini dari banyaknya pernyataan yang udah kita buat gitu, ternyata setelah diuji atau menggunakan Smart PLS ini hanya beberapa pernyataan aja yang bisa dikatakan sah sebagai emang pernyataan resmi yang diberikan kepada responden, dan juga terkait variabel yang kita angkat gitu, ada lingkungan kerja, kepuasan kerja, burnout, dan juga turnover intention, ini bisa dikatakan sah sebagai variabel yang kita gunakan di mata kuliah metode riset bisnis ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, selanjutnya kami melakukan 2 uji, ada uji cross-coding dan uji average variance extract atau AV. Jadi di uji cross-coding ini kami menguji 4 variabel yang kami teliti, ada burnout, kepuasan kerja, lingkungan kerja, dan turnover intention. Jadi berdasarkan ahli juga kami mengutip pendapat para ahli bahwa kalau di atas 0,5 itu 50 itu keterangannya itu dinyatakan valid atau boleh dilakukan. Jadi dapat dilihat bahwa keempat variabel kami di atas 0,50 dan yang artinya 4 variabel kami dapat dikatakan valid. Kemudian selanjutnya ada uji average variance extract atau biasa kita sebut dengan AV. Jadi di uji AV ini kami mengutip para pendapat dari ahli juga bahwa kalau di atas 0,70 keterangannya adalah reliable, dapat dikatakan reliable, dan kami melakukan pengujian menggunakan Smart PLS dengan variabel burnout, kepuasan kerja, lingkungan kerja, dan turnover intention. Semuanya nilainya angkanya di atas 0,70, jadi semuanya dikatakan reliable. Next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas, di mana di sini kita ada kolom gitu, variabel, kolom batch alpha, dan juga composite reliability. Dan ada keterangannya gitu. Terus berdasarkan uji reliabilitas ini gitu, kita bisa mendapatkan bahwasannya indikator yang udah ada, terus juga variabel yang udah ada ini dapat dinyatakan sah atau reliable karena memiliki konsistensi, stabilitas, akurasi, dan juga daya prediksi yang tinggi. Selanjutnya. Selanjutnya, uji struktural model. Setelah berhasil melakukan uji model pengukuran dan memastikan validitas serta reliabilitas variabel, selanjutnya pada tahap uji struktural model akan dilakukan analisis hubungan antar variabel, yaitu variabel Y, turnover intention, terhadap variabel X, yaitu lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan burnout untuk menguji hipotesis selanjutnya. Bisa dilihat di tabel tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu di tabel pertama terdapat lingkungan kerja terhadap turnover intention yang dinyatakan pada PET convention-nya minus 0,32, yang berarti terdapat hubungan negatif yang signifikan antara lingkungan kerja dan juga turnover intention. Lalu di tabel kedua, kepuasan kerja terhadap turnover intention minus 0,28, yang dimana berarti terdapat juga hubungan negatif yang signifikan antara kepuasan kerja dan turnover intention. Dan di tabel terakhir yaitu burnout terhadap turnover intention, yang dimana angka dari PET coefficient-nya 0,52, yang berarti terdapat hubungan positif yang signifikan antara burnover dan juga turnover intention.
Oke, yang terakhir adalah kami melakukan uji hipotesis juga. Jadi setelah melewati berbagai hitungan, dapat dilihat uji hipotesis yang kami lakukan bahwa yang pertama ada lingkungan kerja, pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention, p-value-nya itu positif, nilainya 0,280, jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja ini memiliki pengaruh terhadap turnover intention. Kemudian kepuasan kerja, hubungan kepuasan kerja terhadap turnover intention, dapat dilihat p-values-nya hasilnya negatif yaitu 0,578. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention. Dan yang terakhir ada burnout, hubungan burnout terhadap turnover intention, p-value-nya sebesar 0,008 dan melalui perhitungan Smart PLS dapat dilihat bahwa hasilnya positif sehingga semakin tingginya burnout jadi memiliki pengaruh terhadap tingkat turnover intention pada karyawan tersebut. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari bab 1 sampai bab 4 terkait mata kuliah metode riset bisnis dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf gitu kalau misalnya teman-teman ada saran atau mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan melalui kontak Instagram kami atau mungkin di kolom komen kalau memang ada pertanyaan. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.